kita bisa membuka firman Tuhan. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Dan nanti sebelum kita baca, saya ingin bereaksi tentang shalom tadi 1-2 menit ya, biar kita bisa. Saya senang dengan tadi sudah disampaikan, tapi saya pikir saya tergugah waktu. Jadi saya khotbah tentang poin ini. Kalau ada yang mau lebih dalamnya apa yang tadi Damai sampaikan, bisa lihat di YouTube saya. Saya bicara tentang shalom. Namun shalom itu tidak berhenti di situ. Karena kalau kita ikuti dalam firman Tuhan dalam perjanjian baru, shalom itu biasa dihubungkan dengan yang salam yang lain, yaitu charis. Pernah dengar itu charis? Ya, ada nama charis di sini. Oke. Jadi shalom itu adalah greetings. Bahasa Inggrisnya ini pintar bahasa Inggris semua ya. Jadi kalau semua bisa, saya nggak usah Indonesia aja ya. Ini Inggris ya. Jadi biar ini kan anak mahasiswa semua. Why cannot you speak English? That's better. Saya orang Indonesia, tapi lebih asik ya kalau di suasana high class begini kita ini English sedikit ya. Okay, so I hope you understand this ya. The word shalom is actually the fruit of the word charis. Charis means grace. Ada yang nama grace di sini? Ada? Oke. Jadi grace itu artinya anugerah, kasih karunia Allah ya. Coba lihat dalam firman Tuhan, Rasul Paulus selalu mengawali greetings dalam surat-suratnya. Dia awali dengan 2 greetings itu. Baik di surat pertama awal suratnya atau tutupan suratnya selalu begitu. Dan para hamba Tuhan, para pendeta, apa gereja karismatik, gereja Protestan, Katolik itu juga biasa diawali begitu. Dia angkat salamnya, dia baik-baik. Hamba Tuhan bilang gini, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Itu kata-kata hamba Tuhan, tapi sebenarnya itu greetings. That is the heavenly greetings. Itu adalah salam-salam surgawi yang Tuhan kasih kepada umatnya. Jadi kalau kita ke gereja, kita terlambat, kita rugi karena kita tidak dengar heavenly greetings from our Father. Luar biasa ya Bapak kita ya. Bapak surgawi itu kasih greeting. Jadi yang tadi bicara shalom, when you hear the word shalom, that is the heavenly greetings. Yang tadi penjelasan terakhir itu bagus sekali Damai. God in Jesus give us a complete work for our salvation. Keselamatan lengkap dalam Tuhan Yesus. Dan hari nanti saya bagi, tatkala di atas salib dia bilang apa? It's done, selesai, perfect, shalom. Makanya waktu dia bangkit, dia bilang shalom. Itulah the fruit, the culmination, pekerjaan lengkap, keselamatan. Makanya shalom. Tapi shalom cannot come. You cannot get the shalom without the grace. Karena Tuhan punya sayang, kirim Tuhan Yesus, lalu kita dapat shalom. Without the love of God, we cannot get the shalom. Jadi Rasul Paulus itu ringkaskan 2 greetings tadi. Ada shalom, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel ketemu saudara-saudaranya, dia bilang shalom. Dan kita juga adopsikan shalom itu ke dalam kehidupan berrohan agama kita ya. Tapi banyak orang tidak ingat, tidak bisa ada shalom. You cannot get the shalom without the charis. Tidak bisa ada shalom tanpa kasih Allah. Bapa punya kasih, kirim Tuhan Yesus mati baru dapat shalom. Makanya Rasul Paulus kasih 2 greetings. Dia summarize the 2 greetings, the grace of God and the peace of God. Kasih karunia dan damai sejahtera. Maka saya di gereja saya dan semua di mana saja yang saya layani, saya sampaikan dan ingat baik-baik. Jangan kita hanya ingat shalom akhir
hasilnya, tapi jangan lupa akar awalnya, yaitu karish. Saudara boleh buka di hampir seluruh kitab Rasul Paulus, bahkan dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 4 dan 5 itu juga disebutkan yang sama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Summarize, singkatnya, mari kita kasih salam satu sama yang lain dengan salam-salam surgawi. Let us give our greetings to one another with the heavenly greetings. Ayo kita mulai. Karis dan shalom, silakan. Karis dan shalom. 1, 2, 3, silakan salam. Karis dan shalom. Itu pakai bahasa asli ya. Kalau pakai bahasa Indonesia bilang rahmat dan damai sejahtera. Tapi karena kita sudah pakai shalom, kita pakai karis saja. Tadi ada Iriani di sana atau itu sama. Silakan lagi. Saya bilang karis dan shalom, semua jawab ke saya yang sama ya. Karis dan shalom. Lari-lari yang kuat sedikit. Masa ini salam surgawi kok seperti orang di dunia neraka. Ayolah, kita orang surgawi, sudah selamat dalam Tuhan Yesus. Yang semangat. Karis dan shalom. Karis dan shalom. Once again, karis dan shalom. Thank you. Semoga ingatlah yang Tuhan ajarkan ya, bukan saya ya, itu dari Alkitab semua. Oke, terima kasih. Itu saya punya tambahan. Itu damai ya, damai di mana damai? Oke, thank you ya damai itu. Baik, tadi sudah berdoa firman kan? Belum ya, saya pimpin doa ya, kita baca firman. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa surgawi yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan juga yang tinggal di dalam kami dalam Roh Kudus, bersama dengan anak-anak muda, generasi penerus gereja, bangsa dan negara dan keluarga yang ada di depan ini. Kami bersama-sama menundukkan kepala kami, mengangkat hati kami, membawa pujian dan hormat dan syukur dan kemuliaan dan kejayaan dan puja dan puji kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah Tritunggal kami, yang layak menerima semuanya itu dari kekal hingga kekal. Bapa, terima kasih banyak kami boleh dikumpulkan oleh Bapa dengan sehat, dan kami boleh menyanyi memuliakan nama Bapa. Dan sekarang kami ingin mendengar firman dari Bapa. Ya Bapa, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kami masing-masing. Bukalah pikiran kami, hati kami. Biarlah kami memahami firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah kami dikenyangkan, dihiburkan, diteguhkan dengan firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Dan tolonglah agar saya dapat memberikan penjelasan yang baik, agar anak-anak muda ini boleh diberkati dan mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang di mana saja mereka berada, baik di kampus ini maupun untuk teman-temannya, untuk keluarga mereka, siapa saja yang ada hubungan dengan mereka. Ya Bapa, kami bermohon, tolonglah gunakanlah mereka, biarlah mereka menjadi saluran berkat Bapa untuk orang-orang di sekelilingnya. Kami berdoa Bapa di surga, hancur binasakan kuasa iblis yang datang mengganggu, menghalangi konsentrasi kami pada firman Tuhan dan pengajarannya. Bapa, kami juga ingat setiap hamba Tuhan, misionari atau siapa saja yang hari ini mewartakan firman Tuhan. Berkati mereka semua juga bersama dengan keluarganya masing-masing. Bapa, terima kasih banyak. Berfirmanlah kepada kami semua, sebab kami rindu mendengar firman Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, juru selamat kami yang satu-satunya, kami berdoa kepada Bapa di surga. Semua boleh berkata amin. Baik, sebelum saya lupa, tatkala kita bilang amin, tadi saya dengar aminnya juga masih pelan-pelan. Ada yang tahu apa arti kata amin? Saya bukan dosen, jadi salah pun saya tidak potong nilainya. Tidak apa-apa, coba aja. Iya dan pasti. Benar. Iya dan pasti. Wah, ini ada orang pintar di sini ya, Mbak. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Sekarang
sekarang kalau umpama kita bilang ya dan pasti, masa kita bilang amin? Ini sepertinya tidak pasti. Amin, tidak pasti. Kalau kita tahu itu pasti artinya Tuhan pasti jawab doa kita kok. Jadi mohon lain kali kalau mau bilang amin, amin, jangan bilang amin. Baik, tidak pasti, seperti ragu-ragu. Oke? Silakan tolong doa masing-masing, doa pribadi atau bersama-sama. Amin. Tahu ini pasti. Karena Tuhan pasti jawab doa kita. Apakah cepat langsung atau nanti, itu up to our Father in heaven. Alright? Let's go. Hari ini saya dapat tugas dengan judul Karya Keselamatan Yesus sebagai tanda kekalahan kuasa maut. The victory of Jesus in making the salvation proves the loss of the death. Kira-kira terjemahnya gitu ya. Ini ada yang program bahasa Inggris di sini. Wah, ini hebat semua. Namanya holistic student, student yang bukan bahasa Inggris tapi bisa bahasa Inggris itu luar biasa. Oke, let's go to the Word of God. Teksnya itu saya udah sampaikan tadi di sana ya. Itu pertama, teks utamanya, karena ini berhubungan dengan kebangkitan. Kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 49. Mana kitabnya? Oke, come on, open your Bible, ayo, dia di HP juga sama. Saya juga bawa kitab, saya juga bawa HP. Saya ingat-ingat jangan sampai. Ayolah, ini firman Bapak ini. Firman Tuhan lebih bagus dari surat cinta itu. Dapat surat cinta kita buka cepat-cepat. Ini Bapak punya cinta melampaui cinta siapapun. Oke ya, open the Word of God ya. Lukas 24 ayat 36. Sudah dapat semua ya? Oke, supaya semua konsentrasi ya. Saya ingin semua baca. Jadi kita baca satu-satu keliling. Oke, kita mulai dari sana ya. Apa ngomong? Grace. Tadi Grace ya tadi ya. Grace. Ada yang mas? Damai di mana damai? Nah, rupanya yang saya omongin kenal. Grace ini damai di sana. Complete. Thank you for that. Okay, let's go to the Word of God. Luke chapter 24, verses 36 to 49. Ya, you get it? Lukas 24 ayat 36 ya. Grace, can you start please? Silakan Grace. Yang lain tolong tenang ya. Oke, silakan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Next. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada pada aku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan buah. Ia mengambilnya dan makannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem." Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Oke, saya mau kita baca lagi beberapa ayat. Nanti tinggal lanjut saja ya.
Lanjut di Lukas 23 ayat 34. Yang ini kita baca bersama-sama ya. Lukas 23 ayat 34. Luke 23 verse 34. Okay, you get it? Okay, let's read together ya. 1, 2, 3. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang bumi untuk membagi pakaiannya. Baik, ingat baik-baik, ini kata Tuhan Yesus di atas kayu salib, number 1. The word of God, our Lord Jesus Christ on the cross, number 1. You have to memorize this ya. Sekarang yang kedua, Yohanes 19 26 sampai 27. John 19. Yohanes 19 26 27. Ya, Yohanes 19 26 sampai 27 sudah siap? 1 2 3. Ketika Yesus meninggalkan dunia dan beribadah sama-samanya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Baik, ini saya lompat sedikit. Itu perkataan Tuhan Yesus yang ketiga. Kita ke perkataan Tuhan Yesus yang kedua. Lukas 23 ayat 43. Luke 23 verse 43. Luke 23 verse 43. Lukas 23 ayat 43. Dapat? Oke, let's go. 1, 2, 3, go. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Oke, perkataan Tuhan Yesus yang keempat terdapat di dalam Matius 27 ayat 46. Matthew 27 verse 46. Matius 27 ayat 46. Perkataan Tuhan Yesus yang keempat. Ya, sudah dibantu di sini. Bisa dilihat saja. 1, 2, 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus kepada-Nya, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku?" Thank you. Perkataan Tuhan Yesus yang kelima terdapat dalam Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. John 19 verse 28. Ya, 1, 2, 3. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus." Oke. Kemudian nomor 6, kata Tuhan Yesus disalib, Yohanes 19 ayat 30. Turun aja ke bawah, ayat 30. Sudah ya, silakan. Sesudah Yesus menerima anggur asal itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Excellent. Last one, yaitu Lukas 23 ayat 46. Luke 23, 46. Lukas 23 ayat 46. Oke, 1, 2, 3. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. Kita telah belajar bersama tentang 7 perkataan Tuhan Yesus. Sekarang Alkitab ditutup semua. Kita coba mengingat kata Tuhan Yesus yang sangat penting ini, berhubungan dengan tema tadi, keselamatan yang Tuhan kerjakan sebab untuk mengalahkan maut. Number 1. Ya Bapa, ampunilah mereka. Pokok 1 aja. Ya Bapa, ampunilah mereka. Betul, maksud saya mas aja kok. Harusnya semua maksud saya. Siap? Sama-sama. 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Excellent. Ulangnya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oke, nanti saya jelaskan dalam pengajaran. Yang kedua. Sesungguhnya
Ya. Sesungguhnya hari ini engkau bersama-sama dengan aku di taman Firdaus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau bersama dengan aku. Ya, Firdaus. Ulang ya. Aku berkata kepadamu, pada hari ini juga, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Bukan besok, bukan minggu depannya, hari ini. Number 3. Tadi inilah anakmu, kepada anak dia bilang inilah gampang aja toh. Nomor 3, ibu inilah anakmu, kemudian kepada ibu inilah anakmu. Ya, kepada Yohanes yang dikasih itu anak yang menulis surat. Nomor 4, Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nomor 5, belum? Ya, ya betul? Ya Bapak? Ya. Nah, itu sudah mau mati itu. Ya, nomor 5. Aku haus. Kan haus dulu masih bisa bicara. Tuhan punya nafas masih sedikit itu. Ya, aku haus. Kemudian yang berikut sudah selesai. Dan yang terakhir, sebenarnya gampang saja ya kalau kita ingat secara logis itu gampang saja. Pertama tentang pengampunan, yang kedua tentang orang di sebelahnya, yang ketiga ke mamanya, yang keempat Eli lama sabachthani, yang kelima aku haus, kemudian yang keenam sudah selesai, dan yang terakhir ya Bapak ke dalam tangan kuserahkan. Nah, kenapa saya mau sebut the second statement of our Lord Jesus Christ in connection with the theme today? Kenapa? Kenapa 7 perkataan ini penting? Ada yang tahu? Ini banyak orang hafal. Kalau dalam sistem pendidikan, kalau hafal itu hanya knowing aja. Itu sistem level anak TK. Tadi baru kita tamat TK. Sekarang kita masuk sedikit di atas, namanya understanding, mengerti apa yang dimaksudkan. Kalau kita masuk di level di atas, namanya doing, kita aplikasikan. Ayo, 7 perkataan itu saya biasa khotbah 1 perkataan 1 khotbah. Saya sering khotbah 1 khotbah lamanya 1 jam. Jadi kalau 7 perkataan sore ini kita belajar, maka kita butuh 7 jam. Nah, problemnya saya diberikan tadi oleh Ika bilang, Bapak ini hanya 50 menit saja. Maka nanti ada jamnya ya, tidak apa-apa. Saya nanti kompres saja. Kan dunia teknologi sekarang kita kompres masuk di WhatsApp, bisa dikirim. Ya tetap kompres ya. Saya kompres di 7 poin. Kemudian dari 7 poin saya masuk ke arti Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Oke, sekarang kita mulai dulu dengan arti kebangkitan yang tadi saya sampaikan itu dalam kita baca tadi. Kita minggu kemarin ya, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita paham the meaning of the resurrection of Jesus, it means we actually died with Him and we resurrected with Him. Arti kebangkitan itu artinya kita, Tuhan Yesus mati, kita juga mati bersama-sama Dia. Kemudian kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Itu maksud kita merayakan hari kebangkitan. Dan tadi nanti kita dalamnya firman Tuhan. Nah, sekarang saudara-saudara di sini kita rayakan kebangkitan ini. Bagaimana keadaan kita masing-masing? Apa kita sudah bangkit atau kita masih mati? Saya harap semua di ruang ini orang merasa bahwa I am alive because He is a living. Harusnya kan gitu. Tadi saya lihat yang nyanyi itu kan orang-orang alive semua tuh. Yang goyang di sini juga, yang dari itu juga alive. Tapi bukan saja di depan sini kita tunjuk kita alive, but we have to be a living person because we are alive with Jesus. Kita sama-sama bangkit bersama Tuhan Yesus. Ini yang dia bicara tadi di dalam Lukas pasal
24 yang kita baca tadi. Mereka itu dalam firman Tuhan, kita lihat kembali di dalam ayat yang ke pasal 24 ya, ayat yang ke-36 seterusnya itu. Dalam konteksnya kita pelajari bahwa ini Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Yang pertama kepada 2 orang yang berjalan ke mana? Ke Emmaus ya. Mereka itu tidak alive. Sampai Tuhan Yesus bilang, masa kamu kok lambat sekali? Masih ya? Tuhan Yesus kan jalan, mereka 2 jalan ya. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus muncul kan. Terus mereka bercakap-cakap. Terus Tuhan Yesus, mereka berkatakan pada Tuhan Yesus, masa kamu tidak tahu? Terus Tuhan Yesus tanya, harusnya kamu mengerti apa yang dijelaskan di firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu lambat, kamu harus lihat apa yang dikatakan dalam firman. Nah, kita juga tidak mau menjadi orang yang lambat. Saat kita belajar hari ini firman Tuhan, kita harus menjadi orang yang cepat. Cepat, orang hidup, orang baru yang cepat. Cepat, bagaimana bisa cepat? Kalau kita lihat di konteks dalam ayat 10, Tuhan Yesus menolong mereka dengan membuka pikiran mereka, dengan menjelaskan firman Tuhan. So if you want to be alive, a new life, in remember of the resurrection of our Lord Jesus Christ, you must know and believe that you are a new person that's ready to go. Siap lari, siap maju. Maju kalau udah menang atas maut tadi, atas setan dan lain sebagainya. Ya, tapi kuncinya di mana? Kalau kita go back to the Bible, Jesus helps them by teach them, open their mind, go back to the Word of God. Jadi kuncinya itu kembali kepada firman. Kalau saudara-saudara mau supaya bertumbuh dan jadi kuat sebagai orang yang telah menang bersama Tuhan Yesus, yang telah mengalahkan maut, harus go back to the Bible. Ini sudah go back to the Bible. Coba lihat di sana konteksnya. Mari kita lihat di sana. Nanti baru saya hubungkan dengan 7 perkataan. Coba lihat di sana ya. Kalau dalam konteks tatkala dia menunjukkan dirinya atau menampakkan dirinya kepada kedua orang yang berjalan ke Emmaus itu dia bilang ayat 25. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 24 ayat 25. Luke 24 verse 25. Sudah siap? Sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Why don't you believe the prophets, the Old Testament prophets? Lalu dikatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis. Apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari mana? Kitab-kitab Musa, artinya dari Kejadian, sampai dengan kitab-kitab Nabi, sampai di Maleakhi. Saya lihat di sana. Ini cara Tuhan mengangkat mereka, menolong mereka supaya mereka itu bangkit bersama dengan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan maut. Yang saya harap saudara-saudara juga dengan saya, kita sama-sama bangkit. Caranya bagaimana bangkit? You go back to the Word of God. What God has said in the Bible. Itu yang pertama. Ayo kita lanjut di bagian berikut. Tatkala Tuhan Yesus ketemu lagi setelah 2 orang mereka berjalan dan dia menampakkan diri lagi kepada murid-murid secara lengkap. Coba lihat di sana. Tatkala dia berada dengan mereka, ayat yang ke-44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dikenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan Mazmur. Ini adalah ringkasan perjanjian lama ini semua. Lalu ia membuka pikiran mereka. Lihat lagi. He opened their mind. Ini untuk buat mereka jadi orang baru, manusia baru. He opened their mind. Lihat di sana. Dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. So that they understand the word of God. Kembali ke tema kita tadi. Kalau kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut, itu kan Tuhan Yesus menang, tapi what for us? Untuk kita ini apa?
Dia sudah menang, tapi murid-muridnya juga harus menang. Bagaimana supaya mereka menang? Go back to the word of God. Bayangkan di sana, dia buka pikiran mereka dari kitab-kitab di perjanjian lama itu. Di awal dikatakan kitab-kitab Musa, berarti dari Kejadian sampai di Mariaki. He opens the word of God that they understand the promises. Semua janji-janji Bapa itu dia genapi sampai dia bangkit, sehingga mereka mengerti bahwa Bapa itu baik di dalam dirinya. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, ayat 46, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksinya dari semua ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Why Jesus said this? Kenapa Tuhan Yesus bilang ini? Karena mereka inilah yang akan membawa berita kebangkitan, berita kemenangan atas maut ini kepada semua dunia ini. Saudara-saudara yang muda-muda ini, termasuk saya kita, ya, saya juga sedikit kok. Kalau orang WHO, ini kalian malah studinya, WHO tuh hitung orang yang tua tuh kalau 80 tahun. Saya ini baru 53 atau 54, jadi masih muda ini, masih bisa berlari. Nah, apalagi kalian lebih muda dari saya, ini mungkin umur 20-an ya, 20-an atau 19 ya, wah even younger, masih sangat muda. So, you are the next generation, lebih muda dari saya jauh. Ayo, bagaimana kita bisa menjadi generasi yang kuat, yang luar biasa, yang maju, yang bisa menjalankan apa yang Yesus mau? Hanya bisa kalau kita dengan cara Tuhan Yesus, yaitu harus mengerti cara Bapa. Apa yang Bapa sudah janjikan di perjanjian lama dan digenapi di perjanjian baru, itu kita mengerti, itu baru kita bisa bagikan ke orang lain. Dan Tuhan Yesus akhirnya dia membuka pikiran mereka. Saya yakin dia buka dari perjanjian lama itu, saya yakin dia bilang, coba buka dalam Kejadian 3 ayat 5. Janji kasih karunia yang paling pertama, bahwa akan datang dari turunan perempuan itu yang akan menghancurkan kepala iblis. Dan tema kita itu start dari sana. Itu janji Bapa waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Bapa langsung datang cari Adam dan Hawa dan langsung kasih jalan keluar. Sambut lanjut Kejadian pasal 12 ayat yang ketiga, bahwa bangsamu akan dapat berkat. Kemudian Yesaya pasal 9, Yesaya 40, Mika pasal 5, dan seterusnya. Itu begitu banyak janji-janji yang Bapa janjikan tentang kedatangan Sang Mesias, Tuhan Yesus. Itu yang mereka harus paham. Cerita kalau Tuhan Yesus datang, mati dan bangkit, they understand that this is the promise of God is being fulfilled. Ini digenapi. Cara itulah orang keselamatan. Ini yang mereka harus sampaikan kepada orang lain, bahwa jalan keselamatannya harus lewat Tuhan Yesus. Nah, kita di sini sekarang kita harus belajar itu. Tapi saudara, jalan keselamatan itu Tuhan Yesus tidak buat begitu saja, tetapi dia melewati pengorbanan, kesengsaraan, penderitaan yang berat yang tadi kita baca tadi dan kita coba-coba hafal tadi. Yang saya mau hubungkan ini karena ini penting. Tadi saya bilang kalau mau khotbah ini butuh waktu lama, tapi saya coba kompres ini semua. Tatkala dia sengsara, waktu lahir dia sudah sengsara, lahir di kandang yang hina. Sudah begitu dia layani dengan penderitaan yang sangat berat. Tapi penderitaan yang mengerikan itu, kalau saudara baca dalam Injil, itu waktu dia di Taman Getsemani, itu dia begitu stres, ya, begitu gentar sampai keringat darah itu keluar ya. Masih ingat ceritanya? Itu dia sudah tahu waktu disalib itu berat sekali. He experienced psychological suffering, spiritual suffering, and physical suffering. Ketiga suffering yang dialami yang berat sekali. Dia menderita secara jiwa dan itu berat sekali. Dia menderita secara rohani dan dia menderita secara fisik.
Dan dalam penderitaan ini saudara-saudara yang saya renungkan, wow, di atas salib dia masih memohon kepada Bapa, ampunilah mereka. Luar biasa tidak? Sudah menderita begitu berat, dia masih minta, Bapa jangan hancurkan mereka. Kalau kita mau lihat hebatnya Tuhan Yesus, dia hanya omong saja orang jatuh. Masih kan? Mereka mau tangkap Tuhan Yesus dan bilang, aku udah dia jatuh semua. Jadi Tuhan Yesus mau hancurkan orang-orang itu bisa saja. Tetapi dia begitu mengasihi orang-orang pada waktu termasuk kita. Dan dia memohon supaya Bapa ampuni orang-orang itu termasuk kita. Nah ini yang saya mau tekankan sedikit berhubungan dengan anak muda ini. Kita kadang-kadang pakai baju salah, dia omong, langsung kita tersinggung kan. Apalagi usia-usia belasan tahun, apalagi orang awal-awal 20-an, itu sangat sensitif. Itu belum dipukul ya, belum ditempelin atau hanya sedikit bicara aja tersinggung. Nah, mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Sudah menderita secara batin, secara jiwa, secara fisik, secara rohani, yang mana dia tidak salah apa-apa, tapi dia masih berdoa supaya Bapa ampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Nah itu poin pertama tentang kata-kata Tuhan Yesus tadi. Bagaimana kita sebagai orang-orang yang telah bangkit bersama Tuhan Yesus siap untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Are you ready for that? Are you ready to forgive your dad, your mom, your sister, your sibling, your brothers, your friends, in order to enjoy the heavenly shalom? Bagaimana saudara bisa nikmati tadi kata shalom itu? Kalau saudara sedikit punya kepahitan karena tidak siap mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saya harus saudara malam ini dengar apa yang saya sampaikan dengan perkataan Tuhan Yesus dan dihubungkan dengan kebangkitan. Sebagai orang yang bangkit bersama dengan Tuhan Yesus, kita ready to forgive those who have done wrong to us. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita punya dosen aja mungkin punya kelemahan tersendiri kan. Bisa saja dia buat, harusnya saya dapat nilai bagus, tahu dia kasih nilai kurang bagus. Karena kita kecewa. Tapi bagaimana kita hadapi kayak itu? Teman-teman kita pada kalau mereka kerja PS sama-sama, dia tidak bantu kita, dia buat hal bagi kita. Bagaimana kita bisa ampuni? Ini hal simpel. Tapi malam ini kita belajar, how can we forgive as our Lord Jesus Christ, who won, yang menang atas maut, mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Dia tidak membalas jahat dengan jahat, sebagaimana yang dia ajarkan, kasihilah musuhmu, di atas salib pun dia buat itu. Itu nomor pertama ya. Nomor kedua, kalau dia disalib, dia bilang apa kepada orang di samping dia? Pada hari ini engkau akan ada bersama dengan aku di Firdaus. Berarti dia waktu disalib itu dia berdoa supaya Bapa jangan hancurkan orang-orang ini, termasuk di sebelah ini. Kalau orang ini juga awalnya mengolok dia, hina dia. Tuhan Yesus begitu baik. Akibatnya Tuhan Yesus mengadakan penginjilan di atas salib. Nafasnya sudah hampir habis, tapi dia masih mau menginjil orang di samping dia. Wow. Saudara yang muda-muda 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun, 17 tahun, ayolah. Kita punya nafas masih terlalu banyak. Tuhan Yesus sudah tidak bisa lagi nih, tapi masih bisa menginjil. Today you are going with me in the paradise. Nah ini juga saya mau koreksi sedikit. Karena ada kepercayaan yang salah. Tuhan Yesus bilang apa? Hari ini sama-sama orang ini mati dikubur, badannya di sini, tapi kok ke surga? Yakni spiritnya, rohnya bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau ada orang tua yang ajar, nenek moyang yang punya pemahaman, mati kok kubur takut. Kenapa katanya ada roh-roh di sana? Ini tidak alkitabiah. Coba katakan di sini siapa yang takut dikubur? Wih, berani semua mantap. Mantap, itu betul. Ulang lagi, siapa yang takut pergi? Lagi mas menit ya. Oke, siapa yang takut ke kubur di sini? Ya, semua berani jalan di kubur ya. Ada yang takut setan di sini? Berani semua, mantap. Oke, nomor ini kami 15 menit lagi dan saya kasih slide cepat ya. Yang ketiga, kata Tuhan Yesus kepada mamanya, coba lihat.
Dia sudah mau mati, dia masih lihat mamanya. Luar biasa tidak? Aduh, Tuhan Yesus dari luar biasa. Lihat mamanya karena mamanya itu butuh perhatian. Ini anak sulungnya mau meninggal. Pak mama, ini anakmu, anak ini mau. Kemudian Tuhan bawa dia ke rumah untuk perhatikan. Nomor 4. Dia bilang apa? Eli, Eli lama sabachthani. Dia bilang, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Ini adalah penghukuman atas Tuhan Yesus seperti masuk dalam neraka. Tuhan Allah meninggalkan dia supaya kita jangan ke neraka. Tulis baik ya. Karena dia mati turun dalam kerajaan maut ke sana supaya kita tidak ke sana. Itu kasih Tuhan Yesus bagi kita. Nomor 5. Dia haus. Haus artinya dia secara manusia. Dia mati untuk kita, menyatakan dia manusia seperti kita. Nomor yang ke-6 dia bilang, it is finished. Berarti semua yang dituntut oleh Bapa untuk menjadi juru selamat, Jesus must complete everything. Makanya dia memenuhi semuanya yang Bapa tuntut untuk menjadi juru selamat, dia jalankan dengan luar biasa. Makanya dia bilang semua sudah digenapi. Dia menjadi juru selamat yang sempurna. He is our perfect Savior. Saudara tidak perlu ragu dengan dia sebagai juru selamat. Karena dia bilang sudah finish. Sudah finish, itulah yang membawa kepada the peace, the shalom. So you see, his suffering is completed, and that's why you got the shalom yang tadi dijelaskan oleh Daniel tadi. Juru selamat kita kerjakan keselamatan secara sempurna. Maka waktu dia bangkit tentang apa? Shalom. Dia bawa damai karena kasih Allah. Maka akhir kata dia bilang, Bapak, aku serahkan nyawaku, aku sudah siap mati. Semua lengkap. Saudara, dia mati, tapi dia bangkit. Dia bangkit sebagai manusia yang baru, manusia dengan tubuh surgawi yang baru, supaya saudara dan saya ini yang harusnya mati bangkit. You must have a new body, new spirit, new soul, new mindset, new plan, new action, new life. Kita anggaplah hari ini juga memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Ayo, saudara masih muda, 19 tahun sampai ke sekian tahun. You have the time, you have the blessing of God to start with your new heavenly life. Bringing, showing to other people that you are a new person because of Jesus. Tunjuk kepada orang lain bahwa engkau adalah manusia baru yang siap dengan pikiran yang baru, apalagi tadi, jiwa yang baru, hati yang baru, semangat yang baru, action yang baru. Kalau saudara dalam lingkungan seperti di sini, di mana saja engkau berada. I hope you understand what I said, and I hope you can show to people that yes, you are the winner. Tema tadi, engkau adalah sudah menang, you are the winner. Kalau bahasa Inggris yang tadi katakan more than conquerors. Paham itu kata? More than conquerors? Ada yang paham? Oke, saya jelaskan dengan penutupan ini. Engkau adalah lebih dari pemenang. Sekali lagi, more than conquerors. Engkau lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus dan sudah mengalahkan maut itu. Orang yang menang tidak jalan seperti orang mau mati saja. Orang yang menang, di mana saja menang bola kaki, menang voli, dia berteriak sampai suaranya hilang karena dia adalah pemenang. Saudara lebih lagi dari itu. You ready?